Mbak, ini bonus untuk kamu pulang kampung hari ini. Diterima ya, Mbak? Ya ampun, Nyonya. Saya lo cuma pulang kampung 2 hari aja, Nyonya. Kok banyak banget sih dikasih bonusnya, Nyonya? Ya karena 2 hari pulang kampungnya, saya kasihnya 2 gepok duit, Mbak. Buat dibagiin sama orang-orang di kampung ya, Mbak. Tapi Nyonya, nggak apa-apa nih, saya tinggalin kerjaan saya selama 2 hari, Nyonya. Nyonya nggak marah kan, Nyonya? Enggak lah, Mbak. Saya nggak ada marah kalau kamu pulang kampung. Saya malah senang lagi, Mbak. Udah lama juga kan kamu nggak pulang kampung. Nanti nikmatin ya waktu kamu sama keluarga kamu, Mbak. Ya ampun, Nyonya. Makasih ya, Nyonya. Nyonya emang majikan yang paling baik banget, Nyonya. Biasa aja kok, Mbak. Yaudah, Mbak. Berangkat sekarang, Mbak. Nanti biar cepet nyampenya. Siap, Nyonya. Makasih ya, Nyonya. Mas bodyguard. Ya, Mbak. Helikopternya udah siap kan, Mas? Tolong anterin saya ya, Mas. Sudah kok, Mbak. Bodyguard, ini bakal karena kamu udah nganterin Mbak. Diterima ya, bodyguard. Ya udah, Mbak. Ayo kita berangkat sekarang. Nyonya, saya permisi ya, Nyonya. Saya permisi ya, Nyonya. Suti yang udah pulang dari kota itu. Ya ampun, Jang, anakmu yang sukses itu udah pulang, Jang. Mana anakku? Mana anakku? Emak! Sutiyam! Akhirnya kamu balik dari kota, nak. Ya ampun, Sutiyam. Sukses sekali ya kamu, Sutiyam. Pulang kampung aja naik helikopter loh. Kenalin anakku sama majikanmu itulah, Sutiyam. Supaya anakku tuh sukses juga kayak kamu loh. Pasti kok, ibu-ibu. Nanti kalau ada lowongan lagi, pasti saya bakal kasih tahu kok. Oh ya, saya ada sedikit oleh-oleh untuk ibu-ibu. Yang pertama ada emas batangan ya. Terus ada iPhone 16 Pro Max buat anaknya ibu-ibu. Ya ampun. Terakhir ada uang tunai buat ibu-ibu. Diterima ya, Bu. Ya ampun. Semoga ibu-ibu suka ya. Ya ampun, Sutiyam. Padahal kamu dulu nggak lulus SD ya. Tapi sekarang kamu bisa jadi sultan loh, Sutiyam. Iya loh, Sutiyam. Aku bener-bener kagum sekali loh sama kamu. Makasih banyak ya oleh-olehnya, Sutiyam. Sama-sama, ibu-ibu. Ya ampun, nak. Kamu hebat sekali, nak. Kamu benar-benar bisa mengangkat nama keluarga. Ibu benar-benar bangga sama kamu. Iya, Mak. Ini semua karena Nyonya juga, Mak. Karena Nyonya Sutiyam jadi bisa membanggakan keluarga Sutiyam di sini. Ya ampun, makasih banyak ya, Nyonya. Nyonya udah jadi majikan yang paling baik di dunia ini. Nyonya. Semangat, semangat, semangat. Tinggal ngabisin 200 juta aja untuk hari ini. Oke, Isabel, kamu harus beli gaun mewah hari ini. Wah, gaun-gaunnya bagus-bagus sekali. Tapi semuanya udah pernah aku beli di toko ini. Yang ini kayaknya belum pernah aku beli deh. Harganya juga pas banget, 199 juta. Oke, aku harus beli yang ini deh kayaknya. Suaranya nggak banget ya? Pasti baru pertama kali ya ke store mewah kayak gini. Kelihatan banget loh, langsung ambil baju yang paling murah. Ibu ngomongin saya. Iya, saya ngomong sama kamu kok. Kamu pasti baru pertama kali ya ke store mewah kayak gini. Kelihatan banget sih, ngambil baju yang paling murah dan modelnya paling jelek. Kalau iya emang kenapa, Bu? Saya saranin, mending kamu cari tempat lain yang lebih murah ya. Kasihan kalau kamu harus sampai nyicil demi bisa belanja di store mewah kayak gini. Kelihatan banget kamu dari kaum bawah soalnya. Dari penampilan aja, orang-orang udah bisa nilai kok. Kalau kamu itu nggak punya duit, beda sama saya yang super glamor dan mewah. Jadi mending kamu pergi aja ya dari sini. Saya yakin kamu nggak bakal mampu belanja di sini. Ya ampun, kenapa sih masih ada orang seperti dia di dunia ini? Senang banget deh ngejudge orang dari penampilannya. Akhirnya sebentar lagi giliran aku bayar. Nggak sabar banget pengen pulang terus rebahan di rumah. Baik, antrean selanjutnya. Saya duluan ya. Tapi ibu ini yang dulu. Saya ini member gold di sini, jadi prioritasin saya ya. Tapi ibu ini udah nggak apa-apa, Mbak. Baik, Bu. Dengar kan? Saya itu udah member gold di sini. Kelihatan banget kan? Aura old money saya. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Tapi untuk baju ini hanya bisa dibeli oleh member platinum saja, Bu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa proses bajunya. Member platinum?
Emang saya harus belanja lagi berapa ya buat jadi member platinum? Untuk ibu harus belanja lagi 200 miliar, Bu, untuk bisa menjadi member platinum. Duh, 200 miliar? Banyak juga ya. Itu baju keluaran terbaru ya, Mbak? Iya, Bu. Supaya tanya banget sih. Emang bisa beli kamu? Saya beli ya, Mbak. Ini member saya. Iya, Bu. Saya proses ya, Bu. Kok dia bisa beli? Emang dia udah member platinum? Isabel bukan hanya menjadi member platinum, Bu, tapi sudah menjadi member ultimate, tingkatan member paling tinggi di toko ini. Bu Isabel sudah berbelanja 2 triliun di toko ini. 2 triliun? Ini ya, Bu, bajunya. Terima kasih ya, Bu, sudah berbelanja di sini. Sama-sama, Mbak. Lain kali jangan merendahkan orang dari penampilannya ya, Bu. Non Putri, makanan yang Non Putri minta sudah disiapkan oleh chef pribadi kita. Non Putri mau ke ruang makan sekarang. Sebentar ya, Mbak. Teman-teman, kalian udah pada lapar belum? Aku udah sih. Sama, aku juga udah lapar banget, Put. Ya udah, kalau kayak gitu kita makan dulu ya. Mbak, boleh deh kita ke ruang makan sekarang. Baik, Non. Kalau begitu mari ikut dengan saya ya. Kita akan ke parkiran helikopter sekarang. Parkiran helikopter? Katanya kita bakal ke ruang makan. Ruang makanku ada di gedung sebelah. Jauh kalau jalan kaki. Jadi naik helikopter aja ya. Yuk teman-teman. Ya ampun, sultan banget ya Putri. Iya, yuk Sar. Kalian duduk di sini ya, Sar, Jess. Gila, mau ke ruang makan aja jauh banget ya, Put. Iya, mana pakai helikopter segala lagi. Sabar ya teman-teman. Tapi makanannya mana, Put? Iya, tadi kata mbakmu udah siap. Nanti chef gue bakal bawain langsung, bertahap gitu dibawainnya. Ini chefnya datang. Selamat datang di ruang makan Sultan Putri. Ini adalah daftar menu makanan yang akan disajikan hari ini. Silakan, Nom. Makasih ya, chef. Silakan. Sar, ini kita beneran makan di ruang makannya Putri, kan? Iya, kok kayak di restoran ya, sampai ada menunya segala. Sebelum saya menyajikan makanannya, izinkan saya meletakkan alat makannya terlebih dahulu. Permisi ya. Gila, piringnya aja dari emas loh. Ini boleh dibawa pulang nggak ya? Berikut adalah sendok dan garpu yang akan kalian pakai. Baik, akan saya ambilkan makanannya sekarang. Silakan ditunggu ya. Lama banget sih makannya. Iya, udah keroncongan banget ya perutku. Sabar ya teman-teman, tradisi makan di sini emang kayak gini. Sebentar lagi bakal keluar kok makanannya, kalian tunggu ya. Ini dia makanannya. Iya, datang juga. Udah lapar banget nih. Sebelum saya menyajikan makanannya, akan ada penampilan dance dari penari Swedia. Silahkan disaksikan dulu penampilan dance-nya. Hah? Kita malah disuruh nonton dance dulu. Sini emang kayak gitu kalau mau makan. Kalian tunggu ya, penampilan dance-nya sebentar aja kok. Habis itu kita bisa langsung makan, janji deh. Astaga, mending makan warteg aja gak sih? Iya, di sini kebanyakan atraksinya daripada makannya. Ya ampun. Ya ampun, seru banget loh bisa belanja online sekarang. Jadi aku bisa ngabisin duitku dengan mudah. Oh ya, sekarang katanya bakal ada tas yang datang. Harus kasih tau Mbak dulu deh. Mbak. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu Nyonya? Saya tadi ada mesen tas lewat online dan katanya bakal datang hari ini. Nanti tolong kamu terima ya Mbak. Siap Nyonya. Dan ingat Mbak, jangan lupa kasih tips tambahan ya buat kurirnya. Kan kamu tahu sendiri Mbak, dari pagar rumah sampai depan rumah kita itu jaraknya 10 km kan Mbak. Kasihan bensin mas drivernya habis. Nanti ingat kasih tips tambahan ya Mbak. Udah pasti dong Nyonya, di depan rumah Nyonya kan sudah disediakan uang gepokan 100 juta untuk tips setiap driver yang datang. Nanti saya pasti bakal kasih kok Nyonya. Siap Mbak, makasih ya Mbak. Ya ampun, belanja apa lagi ya sekarang? Nyonya itu kurirnya udah datang, tapi kok ada yang aneh ya Nyonya?
Kenapa mbak? Kurirnya kok datang pakai truk sih nyonya? Nyonya mesen tas saja kan nyonya? Iya bener mbak, saya cuma mesen tas saja. Harusnya kan cuma diantar pakai motor doang nyonya. Kok diantarnya pakai truk ya nyonya? Mungkin tasnya gede kali mbak, makanya diantar pakai truk. Gimana coba yang jual tas segede truk nyonya? Tas paling gede itu pakai motor diantar aja masih bisa kok nyonya. Oh iya, nyonya emang mesen tasnya berapa nyonya? 10 doang kok mbak, nggak banyak. Kalau 10 tas doang mah pakai mobil juga masih cukup nyonya. Tapi kok ini diantarnya pakai truk ya nyonya? Coba dicek lagi nyonya pesanannya nyonya. Sebentar ya mbak. Ya ampun, ini pasti kurirnya salah antar nyonya. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa nyonya? Saya salah order ternyata mbak. Salah order? Maksudnya nyonya? Iya mbak, kemarin itu maunya saya pesan 10 tas saja kan mbak. Tapi ternyata nolnya kelebihan 2 mbak. Jadinya saya pesannya 1000 tas mbak. 1000 tas? Iya mbak, pantesan aja kemarin duit saya itu cepet banget habisnya. Ternyata saya salah order toh mbak. Emangnya nyonya nggak sadar apa pesannya 1000 tas gitu? Pas check out itu nyonya nggak sadar apa tiba-tiba harganya jadi mahal banget? Atau pas itu ngecek ongkir itu nyonya nggak sadar apa ongkirnya mahal banget nyonya? Ya enggak lah mbak, saya tuh nggak biasa lihat harga pas check out, makanya saya nggak nyadar mbak. Astaga nyonya, itu terus tasnya mau diapain nyonya? Lemari nyonya lo udah penuh nyonya. Ya udah mbak, kalau kayak gitu tolong kamu beli rumah baru ya mbak untuk nampung tas-tas saya. Kalau emang masih nggak muat rumah barunya, kamu bagiin ke tetangga ya mbak. Siap deh nyonya. Gini banget deh punya majikan sultan. Mbak, ya ampun ternyata saya banyak loh salah ordernya. Ini kemarin saya ada order 600 motor, terus ada 5000 mesin cuci, sama ada 100 emas batangan. Nanti tolong kamu terima semua ya mbak. Ya ampun. Nyonya, saya udah gak kuat digaji 300 juta dalam sehari nyonya. Jadi saya mau resign hari ini. Kok gak kuat sih mbak? Kan cuma 300 juta aja dalam sehari mbak. Tapi itu bener-bener banyak banget nyonya. Saya udah bingung banget uang saya makin banyak nyonya. Saya udah gak tahu mau dipakai buat apa lagi uang itu nyonya. Ya kan bisa dikirim ke kampung. Mbak pasti punya keluarga kan di kampung. Keluarga saya tuh udah sering banget marah-marah sama saya nyonya. Gara-gara saya udah sering banget transferin mereka uang nyonya. Loh, mereka marah-marah mbak. Ya karena uang mereka makin banyak nyonya. Gara-gara saya transferin terus setiap hari nyonya. Ibu saya aja nih ya nyonya udah punya 6 mobil. Ayah saya udah punya sawah 10 hektar nyonya. Bahkan adik saya nyonya udah punya rumah 10 tingkat nyonya. Itu gara-gara setiap hari saya transferin terus nyonya. Ya ampun. Tapi itu mobilnya baru 6 loh mbak. Harusnya digenepin dulu kan jadi 10. Ya. Tapi saya tetap mau resign deh nyonya. Uang saya tuh udah banyak banget gara-gara gaji di sini kebanyakan nyonya. Yakin mau resign mbak? Nggak nyesel nanti? Nggak nyonya. Duit saya tuh udah kebanyakan banget nyonya. Jadi saya nggak bakal nyesel resign dari sini. Gini deh mbak, gaji kamu bakal saya kurangin jadi 250 juta dalam sehari. Gimana? Masih mau resign? 250 juta? Masih kebanyakan sih itu. 150 juta deh nyonya. Baru saya nggak jadi resign dari sini. Kedikitan banget itu mbak. Ini deh, 200 juta aja tengah-tengah. Gimana mbak? 150 juta atau enggak sama sekali? Yaudah, kalau kayak gitu kamu resign aja deh mbak. 150 juta itu kedikitan banget bagi saya. Yaudah, kalau begitu izinkan saya buat resign ya nyonya. Iya, tapi ingat ya mbak, kalau kamu resign, kamu bakal dapat pensiunan dari saya. Pensiunan? Iya. Kamu bakal dapat pesangon 100 miliar. Dapat rumah pensiunan 30 lantai. Anak-anak kamu bakal saya beasiswain sampai lulus. Dan yang terakhir, kamu bakal dapat gaji pensiunan 5 miliar per bulan. Gimana? Banyak banget nyonya. Emang harus banget ya saya nerima pensiunan itu kalau saya resign nyonya. Ya harus lah mbak. Kalau kamu gak mau nerima semua itu, kamu gak boleh resign dari sini. Mau resign aja dapat banyak duit ya. Capek banget deh. Gimana mbak? Jadi resign atau enggak? Enggak dulu deh nyonya. Ternyata dapatnya banyak banget ya kalau saya resign. Sebelum siap saya nyonya. Tuh kan, makanya mbak, sebelum resign itu dipikirin dulu matang-matang. Ya udah mbak, kalau kayak gitu saya mau spa dulu ya di Turki. Dah mbak.